Welcome, enjoy your time. Bab 6. Sikap aneh suami. Risa, mau ke kampus kan? Bareng saya aja yuk. Ajak orang tersebut. Ternyata dia adalah salah satu dosen di kampus Risa. Awalnya gadis itu berpikir, namun saat melihat ke arah jam tangan ternyata waktunya sudah mepet. Sebentar lagi ia harus segera bimbingan. Emang gak apa-apa, Pak? Tanya gadis itu. Gak apa-apa lah, kita kan searah. Ayo cepat, nanti telat. Jawab dosen yang bernama Ade itu. Ya udah, terima kasih ya, Pak. Jawab Risa. Dia sangat menghormati dosennya tersebut. Ia pun masuk ke mobil itu dan Ade mulai melajukan kendaraannya. Kalau lagi di luar gak usah manggil Pak lah. Saya kan belum tua, lagian masih single juga. Hehe. Ucap pria itu. Wah, gak enak, Pak. Nanti malah gak sopan. Jawab Risa. Sopankah kalau kamu manggil orang yang masih muda dan single dengan sebutan Pak? Canda Adi. Risa pun hanya tersenyum. Dia tak ingin terlalu banyak bicara karena menghargai dosennya itu. Sementara Bagas yang sengaja memelankan laju mobilnya itu melihat mereka melintas. Oh, jadi dia buru-buru pergi karena dijemput laki-laki lain. Gumam pria itu. Semakin kesal saja dirinya pada Risa, merasa dihianati gadis yang baru menjadi istrinya tersebut. Hari ini gadis itu pulang sore hari. Seperti biasa, dia langsung menyapa Vio yang baru saja selesai mandi. Mereka bercengkrama terlebih dahulu sebelum Risa ke dapur untuk menyiapkan makanan. Bapak udah pulang, Bi? Tanya gadis itu pada ART yang sedang berada di dapur. Belum, Non. Jawab ART tersebut. Risa pun seolah tak peduli meski suaminya belum pulang. Dia tetap memasak seperti biasa. Kalau Non Risa capek, biar Bibi aja yang masak ya. Usul ART itu. Dia tidak tega jika nanti Bagas tidak memakan masakannya lagi. Risa pun tersenyum. Gak apa-apa, Bi. Saya ini kan di sini cuma numpang. Jadi setidaknya harus ada kontribusi minimal bantu-bantu masak. Jawabnya. Non jangan ngomong begitu. Non kan sekarang sudah jadi istrinya Bapak. Ucap ART lirih. Dia merasa miris melihat nasib gadis itu. Gadis itu pun tersenyum getir. Pernikahan itu cuma status, Bi. Entah sampai kapan aku bakalan tinggal di sini. Mungkin cepat atau lambat aku akan pergi. Sahutnya. Mendengar ucapan gadis itu, Ani merasa sesak. Dia dapat membayangkan bagaimana sakit hatinya Risa atas perlakuan Bagas terhadapnya. Yang sabar ya, Non. Mungkin Bapak butuh waktu untuk menerima pernikahan ini. Ucap Ani sambil mengusap punggung gadis itu. Risa menoleh ke arah Ani. Bibi gak usah khawatir sama aku ya. Lagian aku juga gak punya perasaan apa-apa sama Mas Bagas kok. Mau sikapnya seperti apapun, aku gak peduli. Jawab gadis itu sambil berusaha tersenyum supaya Ani yakin bahwa dirinya baik-baik saja. Ia tak sadar Bagas baru saja pulang. Padahal biasanya pria itu pulang malam. Bagas yang mendengar ucapan Risa pun kesal. Dia memicingkan mata dengan wajah yang merah padam. Kemudian berlalu menuju kamarnya. Siti yang melihat pria itu jadi khawatir. Ia langsung menghampiri Risa yang sedang memasak sambil berbincang dengan Ani di dapur. Non, itu kayaknya tadi Pak Bagas denger deh. Ucap Siti. Risa langsung menoleh ke belakang. Emang dia udah pulang, Mbak? Tanyanya. Iya, baru aja nyampe rumah. Sahut Siti serius. Ia pikir Risa akan panik atau apa, namun ternyata reaksi gadis itu biasa saja. Ya udah nggak apa-apa. Emang kenyataannya begitu kan? Jawab Risa santai. Siti tercenung mendengarnya. Dia tak menyangka jika Risa bisa sesantai itu. Oh, iya juga sih. Sahutnya sambil menggaruk kepala. Bi, tolong buatin kopi. Ucap Bagas sambil berjalan ke arah taman samping. Ani tampak gugup. Iya, Pak. Jawabnya. Dia bingung mengapa Bagas tidak meminta kopi pada istrinya. Non, Tanya ART tersebut seolah meminta pendapat Risa. dia kan mintanya sama Bibi. Ya udah Bibi aja yang bikinin. Nanti kalau aku yang bikin salah juga, Bi. Jawab Risa. Ani tampak gugup. Gitu ya, Non? Gumam Ani. Akhirnya dia membuatkan kopi sesuai permintaan Bagas. Biasanya jika pria itu pulang sore, Rina akan menemaninya bersantai sambil minum teh atau kopi di taman samping rumah. Namun kali ini dia hanya duduk sendirian sambil mengecek laporan yang masuk ke emailnya. Ini kopinya, Pak. Ucap Ani sambil menaruh kopi itu di meja. Bagas menoleh ke arah asisten rumah tangganya itu. Dari sorot matanya, pria itu tampak kecewa. Punya istri, mau minum kopi aja harus minta sama orang lain. Gumamnya. Ani yang hendak masuk ke rumah itu sekilas. Bapak ini maunya apa sih? Kok kayaknya Nonesa serba salah deh. Gumamnya pelan. Bunda, main yuk. Ajak Vio sambil menghampiri Risa di dapur. Sebentar ya cantik. Ini masakannya udah mau matang. Nanti Bunda suapin sambil main. Oke? Sahut Risa sambil mengusap kepala gadis itu. Ini biar Bibi aja yang lanjut, Non. Usul Ani. Risa berpikir sejenak, kemudian dia pun setuju dengan usulan Ani. Oke deh. Tolong ya, Bi. Sahut gadis itu. Dia pun mengambil makanan untuk Vio. Kemudian gadis cilik itu mengajaknya pergi ke taman samping. Makannya nggak di dalam aja, Nak? Tanya Risa saat tangannya ditarik oleh Vio. Aku mau mam di luar, Bunda, sama Papa. Jawab bocah itu. Raut wajah Risa langsung berubah. Kenapa harus sama dia sih? Aku kan nggak nyaman. Batinnya. Papa.
ucap Vio saat melihat papanya sedang duduk di sendirian. Hai sayang. Sahut Bagas, dia hanya melirik sekilas ke arah Risa, sedangkan gadis itu sama sekali tidak menoleh ke arahnya. Vio, makanya di sana aja yuk. Papanya lagi sibuk, nanti ganggu. Ucap gadis itu. Aku mau mam di sini sama papa, Bunda. Jawab bocah itu manja. Risa berpikir sejenak. Ya udah, kalau begitu nanti Bunda panggilin Mbak ya. Biar Mbak yang temenin. Bunda mau lanjut masak dulu, oke? Usul gadis itu. Wajah Vio langsung memelas. Tapi aku maunya sama Bunda dan Papa. Sahutnya memelas. Risa menarik napas dalam-dalam. Rasanya tidak nyaman sekali jika harus duduk bersama Bagas di sana. Ia khawatir jika pria itu menganggap dirinya sebagai pengganggu. Kalau orang gak mau jangan dipaksa, Vio. Nanti jadi gak ikhlas. Celetuk Bagas menyindir Risa. Hidung gadis itu kembang kempis. Emosi sekali mendengar ucapan suaminya. Dia menaruh piring nasi Vio di atas meja. Kemudian menaikkan gadis itu ke kursi. Ya udah, Bunda suapin di sini ya. Ucap Risa. Dia pun menarik kursi dan duduk di dekat anak sambungnya itu. Kemudian menyuapi Vio sambil membelakangi Bagas. Dasar gak sopan. Batin Bagas. Dia merasa tidak dihargai karena Risa memunggunginya. Papa, Mama kok gak pulang-pulang sih? Aku kan kangen sama Mama. Ucap bocah itu sambil mengunyah makanan. Risa salah tingkah mendengarnya. Dia bingung harus menjawab apa, takut salah bicara, dan nanti Bagas malah memarahinya lagi. Mama kan udah di surga, nak. Kalau Vio kangen, nanti kita ke makam Mama ya. Jawab Bagas. Wajah gadis cilik itu langsung murung. Mama gak bisa pulang ke sini lagi, Pak. Vio, kalau lagi makan jangan sambil bicara ya. Nanti tersedak. Ucap Risa. Dia tidak ingin keponakannya yang sudah menjadi anaknya itu bersedih. Iya, Bunda. Sahut Vio memelas. Tadi siang Vio main apa aja sama Mbak? Tanya Risa, berusaha mengalihkan perhatian bocah itu. Via pun akhirnya bercerita dengan antusias. Bagas cukup lega karena putrinya tidak jadi bersedih. Namun tiba-tiba bocah itu balik bertanya pada bundanya. Kalau Bunda tadi siang ngapain aja? Bagas refleks menoleh ke arah mereka, seolah ingin tahu apa saja kegiatan yang dilakukan gadis itu hari ini. Bunda tadi cuma ke kampus, ketemu dosen untuk bimbingan, terus ngerjain skripsi deh, jawab Risa. Mereka melanjutkan perbincangan, meski terkadang obrolannya itu tidak sinkron karena Vio tidak paham apa yang Risa ucapkan, sedangkan Bagas masih memasang telinganya diam-diam. Saat Risa tengah menyuapi gadis kecil itu, Siti tiba-tiba muncul sambil membawa ponselnya. Non, ada telepon dari Mas Yoga, ucapnya. Sepertinya dia sengaja menyebut nama pria itu, seakan ingin melihat bagaimana reaksi Bagas. Walaupun tidak menoleh, tetapi bola mata pria itu langsung bergerak ke arah mereka. Sementara Risa tampak santai saja. Dia menyerahkan piringnya kepada Siti dan bicara. Vio lanjut makan sama Mbak dulu ya. Bunda mau jawab telepon, ucap gadis itu. Vio pun mengangguk. Iya, Bunda, sahutnya. Kemudian Risa beranjak dan masuk ke rumah. Bagas sampai menoleh. Tampaknya dia penasaran mendengar istrinya dihubungi oleh seorang pria. Bisa-bisanya dia nerima telepon dari lelaki di depan suaminya sendiri. Batin pria itu.